Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai terminologi penilaian dalam pembelajaran serta tujuan dan fungsi penilaian pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Komandina Prasista dengan NIM 2111031186, dan rekan saya, Putu Ditya Wahyuni Putri dengan NIM 2111031462. Baik, langsung saja. Sekarang kami akan mempresentasikan tugas kami. Baik, untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan peta konsep dari materi berikut ini. Di mana topik hari ini adalah terminologi dalam penilaian serta tujuan dan fungsi penilaian pembelajaran. Adapun peta konsepnya, yang pertama yaitu pengertian pengukuran, penilaian, dan tes. Yang kedua ada hubungan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang ketiga ada perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang keempat ada tujuan dan fungsi penilaian pembelajaran. Yang kelima ada manfaat penilaian. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Baik, materi pertama yaitu pengertian tentang tes. Tes adalah alat atau cara untuk mengukur suatu objek tertentu. Proses pengukuran ini memerlukan alat atau cara. Dalam proses pembelajaran, alat ukur yang kita kenal adalah tes dan non-tes. Tes hendaknya dirancang secara baik dan mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan pembelajaran. Baik, berikut merupakan pendapat para ahli mengenai definisi tentang tes. Yang pertama ada Jajov dan Case, di mana tes merupakan suatu alat penilai dalam bentuk tulisan. Yang kedua, ada dari Zainul dan Nasution, tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas. Yang ketiga, ada dari Ari Kunto dan Jabar, di mana tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada dari Subekti dan Firman, di mana tes adalah alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa. Selanjutnya, menurut ANAS 2013, menyatakan bahwa tes memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai alat ukur untuk peserta didik, yang kedua sebagai alat ukur untuk keberhasilan program pengajaran. Sedangkan menurut Suharsini, Ari Kunto dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, fungsi tes dapat ditinjau dari tiga hal. Yang pertama, fungsi untuk kelas. Adapun fungsinya adalah mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa, mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian. Yang kedua, ada fungsi untuk bimbingan, di mana menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang ketiga, ada fungsi untuk administrasi, di mana memberi petunjuk dalam pengelompokan siswa. Berikut merupakan golongan tes menurut Yusuf 2015. Yang pertama, materi yang diukur. Yang kedua, segi bentuk pelaksanaan. Yang ketiga, segi baku dan tidaknya suatu tes. Yang keempat, segi bentuk soal dan kemungkinan jawaban. Yang kelima, segi hakikat pengukuran itu sendiri. Yang keenam, segi fungsi tes di sekolah. Yang ketujuh, segi kepada siapa tes itu diberikan. Yang kedelapan, segi tingkat kesukaran. Yang kesembilan, atau yang terakhir, segi penggunaan bahasa dalam tes. Materi yang kedua ada pengukuran. Pengukuran dalam pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu prosedur penerapan angka atau simbol terhadap atribut suatu objek atau kegiatan maupun kejadian sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan tidak terbatas hanya menggunakan tes, tapi juga bisa menggunakan non-tes. Selanjutnya, pengertian pengukuran menurut para ahli. Yang pertama ada ANAS, mengungkapkan bahwa pengukuran dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan measurement atau dalam bahasa Indonesia disebut mengukur. Yang kedua ada HADI, mengemukakan pengertian pengukuran adalah suatu kejadian yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Yang ketiga ada Surya Brata, di mana mendefinisikan dengan sederhana bahwa pengukuran terdiri atas aturan-aturan untuk mengenakan bilangan-bilangan. Yang keempat ada dari Susilawati, di mana pengukuran yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah measurement merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur dalam arti memberi angka. Yang kelima, dari Wiersman dan Jurs, di mana pengukuran adalah pemberian angka pada objek atau peristiwa menurut aturan yang memberikan arti kuantitatif kepada angka itu. Dan yang terakhir ada Grönlund menyatakan bahwa pengukuran adalah proses untuk memperoleh deskripsi angka tentang derajat karakteristik tertentu yang dimiliki oleh individu. Menurut Yusuf, ada 3 konstruk yang dapat dalam pengertian pengukuran. Yang pertama, angka atau simbol yang dapat diolah secara statistik atau dimanipulasi secara matematis, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, ada penerapan ini berarti angka dan simbol itu diterapkan terhadap objek atau kejadian. Yang ketiga, ada aturan dimaksud sebagai patokan tentang benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan atau sesuatu kejadian atau objek yang dikuasai seseorang. Selanjutnya, objek-objek pengukuran dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, ada prestasi atau hasil belajar, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada inteligensi, yang kelima ada bakat, yang keenam ada kecerdasan, yang ketujuh ada minat, dan yang terakhir ada kepribadian. Nah, selanjutnya, menurut Yusuf 2015, dalam melakukan pengukuran dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan atribut atau kualita yang akan diukur. Yang kedua, ada menentukan seperangkat operasi yang dapat digunakan untuk mengukur atribut tersebut. Yang ketiga, ada menetapkan seperangkat prosedur atau definisi untuk menerjemahkan hasil. Yang ketiga, kita akan membahas tentang penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Berikut merupakan definisi dari penilaian menurut para ahli. Yang pertama ada Ralph Taylor, di mana mengungkapkan bahwa penilaian merupakan suatu proses pengumpulan data. Yang kedua ada Griffin dan Nix, penilaian adalah suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan tentang karakteristik seseorang. Yang ketiga ada Grönlund dan Lin, mendefinisikan tentang sebuah penilaian sebagai suatu proses yang sistematis. Yang keempat ada Johnson dan Johnson mengatakan bahwa asesmen dapat diartikan sebagai collecting information about quality and quality of change in a student, group, teacher, or administrator. Dan yang terakhir ada Elliot, mengungkapkan bahwa by assessment, we mean the process of gathering information about student abilities or behavior for the purpose of making decision about student. Berikut merupakan karakteristik dari penilaian. Yang pertama, bersifat kualitatif atau tidak berbentuk bilangan. Yang kedua, lebih komprehensif dan lengkap. Dan yang ketiga, kuantitatif, di mana penilaian pengumpulan informasi mencakup kualitas orang atau suatu objek atau kejadian yang berkaitan dengan orang. Dalam proses penilaian, ada pun prosedur yang dilakukan antara lain menetapkan tujuan penilaian, menetapkan jenis dan atau luang lingkup bahan ajar, yang ketiga menetapkan teknik pengukuran yang digunakan, yang keempat mengembangkan instrumen pengukuran, yang kelima melaksanakan pengukuran, dan yang terakhir ada mengolah menafsirkan hasil pengukuran atau mengambil kesimpulan. Materi selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris evolution, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian, akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Berikut merupakan definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, ada Gibson, di mana evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi yang dicapai. Yang kedua, ada Wysong, di mana evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi. Yang ketiga, ada dari Uman, di mana evaluasi adalah untuk mencoba menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir. Yang keempat ada Edwin Ward dan Gerard W. Brown, di mana evaluasi diartikan sebagai evolution refers to the act of
process to determining the value of something, di mana artinya adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Berbicara tentang pengertian evaluasi pendidikan, lembaga administrasi negara memberikan batasan mengenai evaluasi pendidikan, antara lain, evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua, definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang, yakni Kronbach dan Stuff-Webern. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai. Evaluasi evaluasi digunakan juga untuk membuat keputusan-keputusan. Yang terakhir, pendidikan hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu pertama, dimensi dialektikal horizontal, dan yang kedua, dimensi ketundukan vertikal. Yang dikemukakan oleh Stuff-Webern dan Guba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, evaluasi dibangun dalam kerangka jasa untuk pembuatan keputusan, yaitu penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, evaluasi itu suatu circle atau siklus, suatu proses yang terus-menerus dalam program. Dan yang terakhir, proses evaluasi mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, penggambaran, informasi yang dibutuhkan dan perlu dikumpulkan. Yang kedua, ada pemerolehan, pengadaan dan pengumpulan informasi maupun penyediaan informasi. Dan yang terakhir, ada pemberian makna terhadap informasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk itu, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Dalam pembelajaran, antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi memiliki arti, tujuan, dan fungsi yang berbeda-beda. Penilaian merupakan penafsiran dari hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Pengukuran merupakan kegiatan yang sistematis untuk menentukan angka pada objek atau kegiatan yang sistematis untuk menentukan pada objek atau gejala. Evaluasi adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Walaupun memiliki perbedaan dari segi pengertian, namun antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat tindih dalam proses pembelajaran. Hubungannya yaitu, dalam suatu proses pembelajaran, diawali dengan adanya suatu pengukuran, kemudian dilanjutkan dengan tahap penilaian. Penilaian merupakan suatu tindakan atau proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran yang dapat. Terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil dari pengukuran dan penilaian. Dapat disimpulkan bahwa antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat karena ketika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan bertahap dalam suatu pembelajaran. Yang berikutnya ada perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif atau dalam kata lain berdasarkan angka-angka, sedangkan menilai adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Penilaian bersifat kualitatif. Penilaian pada umumnya digunakan untuk menentukan nilai atau kualitas dari objek. Evaluasi lebih komprehensif daripada pengukuran maupun penilaian. Pengukuran hanya dibatasi pada deskripsi kuantitatif tanpa disertai deskripsi kualitatif dan pertimbangan nilai. Evaluasi mencakup keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif, serta disertai pertimbangan nilai. Evaluasi lebih luas dan menyeluruh serta mencakup keseluruhan komponen dan keterkaitan antara komponen-komponen tersebut apabila dibandingkan dengan penilaian atau asesmen. Yang berikutnya ada tabel sederhana perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Pengukuran dilakukan pertama kali sebelum melakukan proses selanjutnya. Yang kedua, hasil berupa angka, berinteraksi langsung dengan objek yang diukur.
Penilaian dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengukuran atau pengumpulan informasi sebelum membuat keputusan. Yang kedua, hasil berupa kriteria dengan parameter tertentu. Yang ketiga, berinteraksi dengan informasi yang telah dikumpulkan untuk diukur. Ketiga, ada evaluasi. Kegiatan yang lebih kompleks di mana mencakup pengukuran, penilaian, dan membandingkan. Hasil berupa pengambilan keputusan atas suatu hasil penilaian. Berinteraksi dengan proses pengambilan keputusan terhadap suatu objek. Yang berikutnya adalah tujuan dan fungsi penilaian pembelajaran. Menurut pendapat ahli, yang pertama ada Muri Yusuf. Tujuan dan fungsi penilaian dalam pendidikan adalah sebagai penyedia informasi tentang yang pertama, penguasaan pengetahuan nilai sikap dan keterampilan untuk perbaikan pendidikan. Kedua, pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, pengambilan keputusan tentang peserta didik. Keempat, akuntabilitas untuk peserta didik dan publik. Yang kelima, regulatif administratif. Menurut ahli Arifin, fungsi penilaian hasil belajar menurut Arifin 2012 dalam Elis Ratna dan Rusdiana, yang pertama fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, yang keempat ada fungsi penempatan. Penilaian yang dilakukan terhadap proses belajar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu, untuk mengetahui tercapainya tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Dengan perkataan lain, dapat diketahui hasil belajar yang dicapai para siswa. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa 19 tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga bisa disebabkan kurang berhasilnya guru mengajar. Melalui penilaian berarti menilai kemampuan guru itu sendiri dan hasilnya dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya, yakni tindakan mengajar berikutnya. Berikutnya ada manfaat penilaian. Manfaat penilaian bagi guru. Pertama, dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran. Manfaat penilaian bagi siswa. Pertama, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Kedua, hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang sudah dilaksanakannya sudah tepat atau belum. Manfaat penilaian bagi lembaga atau sekolah. Yang pertama, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Yang kedua, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Yang pertama, kontinuitas. Penilaian dilakukan secara kontinu. Yang kedua, komprehensif. Memakai seluruh objek sebagai bahan penilaian. Yang ketiga, adil dan objektif. Guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Yang keempat, kooperatif. Guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Yang kelima, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan. Yang berikutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama ada
Alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas. Kedua, penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa. Ketiga, penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Keempat, untuk memperoleh hasil yang objektif. Yang kelima, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang keenam, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Ketujuh, penilaian harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik. Yang kedelapan, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Yang kesembilan, penilaian tidak bersifat diskriminatif. Yang kesepuluh, ada penilaian harus mengacu kepada prinsip diferensiasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami. Yang pertama, tes adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui suatu objek dengan prosedur tertentu yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan suatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang diukur. Yang ketiga, penilaian suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui keberhasilan siswa. Yang keempat, ada evaluasi, adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selanjutnya, tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Fungsi penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi fungsi formatif, fungsi sumatif, serta fungsi diagnostis dan fungsi penempatan. Dan terakhir, prinsip-prinsip umum penilaian adalah kontinuitas, komprehensif, adil, dan objektif, kooperatif. Prinsip penilaian dan hasil belajar adalah mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dan jelas sesuai dengan kompetensi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.